sebelumnya, kita lebih baik mengetahui apa yang dimaksud dengan avulsi gigi. Avulsi gigi adalah keluarnya struktur gigi secara utuh dari soketnya yang disebabkan karena adanya cedera trauma langsung pada gigi dan jaringan periodontal. Avulsi gigi biasanya disebabkan karena adanya kejadian jatuh, bisa karena olahraga, kemudian bisa karena kecelakaan lalu lintas, yang mungkin paling sering terjadi adalah kecelakaan lalu lintas menggunakan sepeda motor, kemudian jatuh dari tangga, dan apabila mungkin ada perkelahian seperti itu bisa menjadi penyebab dari avulsi gigi. Prevalensi terjadi avulsi gigi pada orang dewasa sekitar 1 hingga 16%, sedangkan pada anak-anak memiliki prevalensi sekitar 7-13%. Avulsi gigi dapat dilakukan perawatan replantasi gigi. Apa yang dimaksud dengan replantasi gigi? Replantasi gigi adalah suatu proses mengembalikan gigi ke dalam soketnya agar dapat berfungsi, meningkatkan estetik, dan menambah percaya diri dari pasien. Namun, apabila avulsi gigi ini tidak segera dilakukan, maka mungkin gawat daruratan yang lain yang mungkin kita harus perhatikan adalah yang pertama, adanya perdarahan, yang kedua, adanya infeksi, yang ketiga, adanya rasa sakit yang berlebih, dan yang terakhir adalah menurunkan estetik pada pasien itu sendiri. Replantasi gigi avulsi memiliki indikasi pada gigi permanen yang mengalami avulsi. Kemudian kontraindikasinya dilakukan pada gigi desidui, kemudian adanya fraktur akar terkait status kompromis medis dari pasien, dan yang terakhir adalah adanya kerusakan jaringan periodontal yang luas. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam perawatan replantasi gigi ini sendiri. Yang pertama, dari perawatan endodontik sendiri. Yang kedua, proses splinting. Yang ketiga, kebersihan gigi dan mulut dari pasien. Yang keempat, kondisi jaringan periodontal. Dan 3 hal yang paling penting adalah golden period dari avulsi gigi itu sendiri kurang dari 60 menit. Media penyimpanan yang digunakan juga menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dari perawatan replantasi gigi ini. Dan yang terakhir adalah pertumbuhan akar, yaitu kondisi avulsi gigi tersebut apakah open apex atau close apex. Berikut terdapat beberapa media ideal yang digunakan untuk gigi avulsi. Ada salin, air kelapa, HBSS, propolis, putih telur, susu UHT, air keran, dan green tea. HBSS merupakan media yang paling ideal yang digunakan untuk menyimpan gigi avulsi karena HBSS ini memiliki pH sekitar 6,5 hingga 6,9 di mana osmolalitasnya sekitar 250 osm. Untuk susu UHT sendiri dapat digunakan untuk menyimpan gigi avulsi mungkin selama 6 jam, dan putih telur juga dapat digunakan untuk menyimpan gigi avulsi efektif selama 6-10 jam. Untuk tingkat efikasinya sendiri, HBSS memang paling baik ya di antara yang lain, kemudian diikuti dengan air kelapa, susu UHT, kemudian green tea, dan yang terakhir adalah putih telur. Berikut gambar radiograf terkait kondisi gigi. Yang sebelah kiri yaitu open apex dan yang sebelah kanan itu adalah close apex. Dapat dilihat bahwa yang open apex itu pada bagian konstriksi apikalnya memang sangat lebar sekali ya. Bisa terlihat area radiolucennya sangat besar seperti itu di apikal. Kondisi jaringan periodontal memang sangat bisa mempengaruhi keberhasilan dari perawatan replantasi gigi ini sendiri. Apabila kondisi jaringan periodontal ini mengalami inflamasi yang cukup berat, hasil dari replantasi gigi itu sendiri dapat mungkin mengakibatkan resorpsi dan ankilosis dari gigi tersebut. Berikut alat dan bahan yang dibutuhkan. Gigi avulsi dan empty socket, alat pelindung diri seperti masker, gloves, diagnostic set, scalpel, dan blade nomor 11 untuk membersihkan jaringan gingiva pada kasus replantasi gigi avulsi lebih dari 1 jam. Doxycycline untuk merendam gigi avulsi kurang dari 1 jam pada kondisi open apex, kemudian salin untuk merendam gigi avulsi kurang dari 1 jam dengan close apex, dan stannous fluoride 2% untuk merendam kondisi gigi yang avulsi lebih dari 1 jam baik pada kondisi open apex dan close apex. Intraoral dental x-ray,
cairan anestesi dan siring, keperluan splinting seperti ETSA, bonding, microbrush, resin komposit flowable, light curing, wire ortodontik 0,4 mm, dan dental floss. Perawatan saluran akar seperti barber brooch untuk ekstirpasi pulpa, preparasi saluran akar menggunakan key file dan half file, kemudian ada cairan irigasi, siring, guta perca, sealer, kemudian spreader, plugger, endoblock, dan yang terakhir ini ada MTA, di mana MTA nanti diaplikasikan pada replantasi gigi avulsi lebih dari 1 jam pada kondisi open apex. Berikut prosedur replantasi gigi avulsi kurang dari 1 jam pada kondisi open apex dan close apex. Bersihkan kotoran dari gigi yang mengalami avulsi. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara memegang gigi tersebut, di mana kita hanya boleh memegang bagian mahkota dari gigi menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Pada bagian permukaan akar tidak boleh disentuh oleh apapun. Kemudian gigi direndam dalam dosis clean selama 5 menit pada open apex, dan gigi yang close apex direndam dengan menggunakan saline. Dilakukan pengambilan gambar radiograf, dilakukan anestesi lokal, pemeriksaan daerah avulsi untuk mengetahui ada tidaknya fragmen tulang yang masih tertinggal di dalam soket diirigasi dengan salin. Dilakukan replantasi gigi di mana ibu jari dan jari telunjuk memegang mahkota gigi, kemudian dimasukkan ke dalam soket secara perlahan dengan tekanan ringan. Hindari tekanan yang kuat karena akan merusak jaringan periodontal di sekitarnya. Kemudian periksa ada tidaknya hiperoklusi. Mengukur panjang wire dengan menggunakan dental floss. Dilakukan aplikasi ETSA selama 20 detik. Aplikasi bonding selama 20 detik, dan dilakukan penyinaran selama 20 detik. Aplikasi resin komposit flowable kemudian dilakukan penyinaran selama 20 detik. Dilakukan pemasangan ortodontic wire dengan panjang 2 gigi di sebelah mesial dan 2 gigi di sebelah distal dari gigi avulsi tersebut. Pada gigi open apex, dilakukan pemeriksaan vitalitas tiap 3-4 minggu untuk mengevaluasi revaskularisasi. Kemudian dilakukan selama 2, 6, hingga 12 bulan. Pada kondisi close apex, dilakukan perawatan saluran akar pasca 1 minggu kemudian. Ekstirpasi pulpa dilakukan menggunakan barber brooch untuk mengambil jaringan pulpa yang masih berada di dalam saluran akar. Irigasi saluran akar dilakukan menggunakan larutan natrium hipoklorite. Preparasi saluran akar menggunakan K-file dan H-file. Irigasi saluran akar dilakukan menggunakan larutan natrium hipoklorite. Saluran akar dikeringkan menggunakan paper point. Dilanjutkan obturasi guta perca, kemudian pemotong guta perca, dan kondensasi guta perca menggunakan plugger. Tahap akhir dilakukan restorasi. Selanjutnya, prosedur replantasi gigi avulsi lebih dari 1 jam pada kondisi gigi dengan open apex dan close apex. Bersihkan kotoran dari gigi yang mengalami avulsi. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara memegang gigi tersebut, di mana kita hanya boleh memegang bagian mahkota dari gigi menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Pada bagian permukaan akar tidak boleh disentuh oleh apapun. Apabila terdapat jaringan ikat touch gingiva yang masih melekat pada permukaan akar, dihilangkan menggunakan blade nomor 11 atau gauze. Kemudian gigi direndam dalam stannous fluoride 2% selama 5 menit, baik pada kondisi open apex dan close apex. Dilakukan pengambilan gambar radiograf, pemeriksaan daerah avulsi untuk mengetahui ada tidaknya fragmen tulang yang masih tertinggal di dalam soket. Selanjutnya dilakukan perawatan saluran akar di luar rongga mulut. Ekstirpasi pulpa dilakukan menggunakan barber brooch untuk mengambil jaringan pulpa yang masih berada di dalam saluran akar. Irigasi saluran akar dilakukan menggunakan larutan natrium hipoklorite. Preparasi saluran akar menggunakan K-file dan H-file.
Irigasi saluran akar dilakukan menggunakan larutan natrium hipoklorit. Saluran akar dikeringkan menggunakan paper point. Dilanjutkan obturasi gutta perca, kemudian pemotong gutta perca, dan kondensasi gutta perca menggunakan plugger. Tahap akhir dilakukan restorasi. Pada kondisi gigi dengan open apex, setelah dilakukan preparasi saluran akar, diaplikasikan MTA pada ujung apikal dari gigi tersebut. Dilakukan anestesi lokal, soket diirigasi dengan salin, dilakukan replantasi gigi di mana ibu jari dan jari telunjuk memegang mahkota gigi, kemudian dimasukkan ke dalam soket secara perlahan dengan tekanan ringan. Hindari tekanan yang kuat karena akan merusak jaringan periodontal di sekitarnya. Kemudian periksa ada tidaknya hiperoklusi. Mengukur panjang wire dengan menggunakan dental floss. Dilakukan aplikasi headsa selama 20 detik. Aplikasi bonding selama 20 detik. Dan dilakukan penyinaran selama 20 detik. Aplikasi resin komposit flowable kemudian dilakukan penyinaran selama 20 detik. Dilakukan pemasangan ortodontik wire pada sepertiga tengah dari mahkota gigi dengan panjang 2 gigi di sebelah mesial dan 2 gigi di sebelah distal dari gigi avulsi tersebut. Terdapat ilustrasi gambar posisi kita sebagai operator pada saat kita melakukan replantasi pada pasien, di mana tangan kiri kita berperan untuk menstabilkan kepala dari pasien. Kemudian tangan kanan kita berfungsi untuk melakukan replantasi avulsi gigi pada pasien, di mana kita menggunakan ibu jari dan jari telunjuk untuk memegang mahkota gigi. Kemudian kita masukkan ke dalam soket dengan tekanan ringan dan pastikan bahwa permukaan yang rata itu menghadap ke depan. Nah, setelah itu kita replantasi secara perlahan, jangan sampai menggunakan tekanan yang berlebih. Ditakutkan atau dikhawatirkan nanti akan melukai jaringan periodontal secara berlebih. Instruksi pasca perawatan replantasi gigi pada pasien. Yang pertama, hindari makanan-makanan yang keras hingga kurang lebih 2 minggu hingga gigi dapat berfungsi kembali secara normal. Kemudian yang kedua, gunakan sikat gigi dengan bulu halus. Kemudian yang ketiga, gunakan chlorhexidine 0,1% selama 2 kali sehari dalam seminggu. Kemudian yang terakhir adalah hindari olahraga yang langsung berkontak dengan tubuh. Hasil yang diharapkan dari replantasi gigi ini pada kondisi open apex itu adalah pastinya asimptomatis, kemudian mobilitas normal, kemudian perkusi normal, dan terlihat adanya penutupan pada akar. Sedangkan pada kondisi close apex, hasil yang diharapkan adalah asimptomatis juga, mobilitas dan perkusi normal, dan tidak ada resorpsi tulang. Namun ada beberapa hal mungkin kondisi yang tidak diharapkan meliputi resorpsi eksternal dan ankylosis. Kesimpulan dari paparan saya saat ini yaitu manajemen emergensi yang tepat, rencana perawatan yang signifikan, dan tindakan yang tepat dan cepat dapat meningkatkan keberhasilan prosedur dalam replantasi gigi avulsi.